Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Santoso. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil kajian mengenai identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Materi ini akan membahas latar belakang, tujuan, metode survei, hingga gambaran karakteristik wilayah pengembangan di Kota Bandung. Perkembangan kota selalu ditandai oleh dua hal, yaitu pertumbuhan dan transformasi. Transformasi terjadi ketika fungsi ruang mengalami perubahan, mulai dari penetrasi, invasi, dominasi, hingga eksekusi. Seringkali perubahan lahan yang tidak terkendali menimbulkan ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang dan berdampak pada sosial, ekonomi, hingga lingkungan. Oleh karena itu, penting bagi kita melakukan identifikasi karakteristik guna lahan untuk memahami dinamika Kota Bandung saat ini. Beberapa permasalahan yang muncul diantaranya munculnya fungsi lahan baru yang tidak sesuai peruntukan, pertumbuhan kegiatan komersial yang tidak terkendali, meningkatnya tekanan sosial dan ekologis akibat kepadatan aktivitas. Identifikasi ini menjadi fondasi penting untuk memastikan pemanfaatan ruang lebih tepat dan terkendali. Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi kesesuaian guna lahan dengan kegiatan aktual di Kota Bandung. Sasarannya meliputi 1. Teridentifikasinya karakteristik guna lahan, terpetakannya variasi kegiatan pada tiap jenis lahan, serta terkuatnya kegiatan dominan di 6 wilayah pengembangan Kota Bandung. Output akhir kegiatan ini berupa laporan survei guna lahan yang akan menjadi dasar dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dan penyusunan kebijakan tata kota ke depan. Survei dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari pemahaman awal masalah, penyusunan kebutuhan data, pemilihan sampel, penyusunan instrumen, hingga pelaksanaan survei lapangan. Etika survei juga menjadi perhatian agar data yang diperoleh akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan kegiatan melibatkan pembentukan tim survei, penyusunan proposal, pengumpulan data sekunder, penyusunan anggaran, serta proses perizinan kepada instansi terkait. Pada penelitian ini, kami melakukan klasifikasi lahan yang mencakup pemukiman, kawasan komersial, industri, ruang terbuka hijau, kawasan lindung, serta kawasan campuran. Klasifikasi ini digunakan sebagai dasar untuk mengidentifikasi profil lahan di setiap wilayah Kota Bandung, sehingga kita dapat memahami pola pemanfaatan ruang yang terjadi di kota tersebut. Secara umum, Kota Bandung memiliki pola penggunaan lahan yang bercampur antara pemukiman, komersial, dan pendidikan. Beberapa wilayah menunjukkan tekanan aktivitas tinggi, khususnya di pusat kota dan koridor utama, sehingga transformasi guna lahan berkembang sangat cepat. Ruang lingkup wilayah survei ini mencakup seluruh Kota Bandung yang dibagi menjadi 6 wilayah pengembangan atau kita sebut dengan WP. Setiap wilayah memiliki karakteristik fungsi dan aktivitas yang berbeda, sehingga pembagian ini membantu analisa menjadi lebih terarah dan representatif. Bagian ini kita akan melihat ringkasan kondisi setiap wilayah pengembangan di Kota Bandung. Dari WP Bandung Utara didominasi oleh kawasan konservasi dan pemukiman menengah atas, namun tekanan kegiatan komersial dan pendidikan meningkat, terutama di area yang masuk zona lindung. Kita lanjutkan ke bagian Bandung Timur. Perkembangan sebagian kawasan pemukiman dan industri ringan. Beberapa koridor jalan utama mulai menunjukkan pergeseran menjadi kawasan komersial. Bisa juga lihat di WP Bandung Selatan, merupakan kawasan pemukiman padat dengan pertumbuhan jasa dan perdagangan informal yang cukup tinggi, terutama di sekitar simpul transportasi. Akhir adalah WP Bandung Barat, memiliki campuran permukiman dan komersial. Pertumbuhan aktivitas usaha di koridor besar memicu konversi fungsi pemukiman menjadi komersial. Hasil identifikasi dapat disimpulkan bahwa transformasi guna lahan Bandung terjadi sangat dinamis. Beberapa penyimpanan penggunaan ruang telah teridentifikasi dan memerlukan pengawasan serta penyesuaian kebijakan untuk menjaga kesesuaian dengan rencana tata ruang. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil kajian ini memberikan gambaran yang lebih jelas untuk proses perencanaan wilayah ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.